Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan daripada kekhususan umat ini, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu annahum humul ummatul wasat. Jelas. Nah, dah. Bahwasanya mereka itu adalah umat wasat, umat yang pertengahan. Wa min khasa'id wa annahum humus syuhada'u 'alan nas. Jadi mereka itu, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah syuhada. Syuhada itu yang menjadi saksi-saksi 'alan nas, di atas sekalian manusia. Berarti kita umat wasat, umat pertengahan. Kemudian kita ini adalah para saksi nanti di akhirat, salah satunya dengan nas Al-Quranul Karim. Mana dia? Di surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, di situ di ayat 143 apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum, demikian itu kami jadikan kalian ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian itu menjadi saksi-saksi di atas semua manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas kamu. Nah, jadi kita itu umat yang wasat, di mana kata Allah nanti kita akan menjadi saksi ke atas sekalian manusia, dan Rasul juga akan menjadi saksi atas kita. Nah, gitu. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabah wal khususiyah fi athna'il kalami 'anil qiblah. Sungguh telah datang penyebutan hadhil manqabah, kebajikan-kebajikan ini. Jadi sudah ada berita yang datang tentang kebajikan ini dan keistimewaan ini fi athna'il kalam, di tengah ucapan perkataan Allah anil qiblah, tentang qiblat. Jadi pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di tengah-tengah perkataan Allah tentang qiblah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Kata mereka, ma wallahum, apa yang telah memalingkan mereka, yaitu umat Nabi Muhammad, an qiblatihim, dari qiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka tuh dulu berada di kiblat itu gitu, di Baitul Maqdis. Qul, katakan, lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah barat dan timur dan barat. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim, Allah beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah beri petunjuk akan siapa yang Ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Mana dia kesinambungannya dengan kebajikan dan kekhususan umat Nabi Muhammad. Thumma qala ba'daha, dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian itu kami jadikan kalian sebagai umat yang
wasata, pertengahan. Nah, jadi kita itu umat wasat. Yang kita saksikan itu apa maksudnya? Nah, nanti ada di sini. Nanti ada tuh dia. Wa hasilul amr, jadi hasil dari perkara tersebut, annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinatil munawwarati baitul maqdis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu tuh menghadap salat ketika di Madinah Al-Munawwarah. Kemana menghadapnya? Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Nah, kan salatnya ke Baitul Maqdis dulu. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthirud du'a. Memperbanyak doa. Kenapa diperbanyak? Memperbanyak doa. Wal ibtihal. Ini juga hal berdoa dengan sepenuh hati. Ay wajjiha ilal ka'bati allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau itu meminta dalam doanya agar Allah menghadapkan, bahwa Allah menghadapkan Nabi Muhammad dan umat Islam itu ke Ka'bah yang dianya adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi itu meminta supaya jangan ke Baitul Maqdis, nah, gitu kan? Faujiba ila dzalik. Kemudian diijabah kepada permintaan Rasul agar pindah ke Makkah, Ka'bahnya. Wa umira bitawajjuhi ilal baitil atiq. Diperintahkan dengan menghadap ke Bait Al-Atiq, yaitu ke Ka'bah Baitullah. Jadi ini gambarannya gitu, gambaran ayat di atas. Walamma waqa'a hadha tahwil, ketika perpindahan ini terjadi, gitu kan? Hasala li ba'dhin nasi min ahli nifaqi war raib. Terjadilah apa yang terjadilah bagi sebagian manusia. Siapa? Orang-orang yang memiliki kemunafikan, keraguan, kekafiran, minal wal kufrati minal yahudi, dari orang-orang Yahudi. Ketika terjadi pemindahan Ka'bah tuh, pemindahan kiblat tuh, apa yang terjadi? Irtiyabun wa zayghun 'anil huda wa takhabbutun wa syakkun. Irtiyabun, keraguan. Jadi muncul keraguan dari orang munafik dan orang kafir Yahudi. Zayghun 'anil huda, ya, sesat dari petunjuk, ya. Menyimpang dari petunjuk. Wa takhabbutun, tindakan tanpa petunjuk. Jadi ada semacam kegalauan langsung itu kan. Terjadi tindakan tak terkontrol dari mereka. Wa syakkun, keraguan muncul. Setelah itu waqalu ma wallahum, kata mereka, apa yang memalingkan Nabi Muhammad dan umatnya an qiblatihim, dari kiblat mereka dulu, allati kanu 'alaiha, itu yang mereka berada di atasnya. Fa anzalallahu jawabahum, kemudian Allah pun menurunkan jawaban terhadap mereka fi qauli qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Katakan timur dan barat itu punya Allah. Dia memberi petunjuk akan siapa yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, itu gambaran awal gitu. Kemudian setelah itu, thumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayati ila siratil mustaqim, kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasata. Nah, ini baru nanti masuk dia poinnya. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka
bahwasanya ia sebagaimana Allah telah memberikan hidayah atas mereka kepada jalan yang lurus. Jadi sebagaimana Allah sudah memberikan kepada kita itu jalan yang lurus, kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasata. Seperti itu juga Allah memberi nikmat atas mereka dengan Allah jadikan mereka umat yang wasat tadi. Nah, sekarang apa itu wasat, gitu kan? Nah, gitu, Pak. Oh ya. Wasat itu apa gitu kan? Apakah risol kan, Pak? Itu. Al-wasatu aidan, nah itu ya. Al-wasat itu juga maknanya huwal khattul mustaqim wat tariqul mustawi. Nah, garis lurus dan jalan yang lurus. Nah, jadi umat wasat itu umat yang lurus. Tak bengkok ke kiri, tak bengkok ke kanan. Tidak ekstrim kiri, tak ekstrim kanan. Dia lurus di tengah-tengah itu. Wa hadza ma taqtadhihi al-hikmatu min kaunihi subhanahu hadahum ila as-siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasata ay 'ala as-siratil mustaqim. Ini apa yang dikehendaki oleh hikmah tersebut. Min kaunihi, daripada keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus tadi dan menjadikan mereka umat yang pertengahan tersebut, yaitu di atas jalan yang lurus. Jadi hikmah Allah itu ketika memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, menjadikan mereka umat yang pertengahan itu udulan khiyaran, adil dan terpilih itu pilihan. Kenapa? Li'annal wasat haqiqatun fil bu'di 'anit tarafain. Karena hakikat dari wasat itu jauh dari dua sisi. Kenapa dikatakan wasat? Wasat itu Allah sebelum mengatakan wasat itu dijelaskan dulu bahwasanya telah memberikan hidayah kepada umat ini jalan yang lurus, menjadikan wasat. Apa itu wasat? Hakikatnya wasat itu jauh dari dua sisi. Nah, bukan wasit, wasat. Nah, gitu. Makanya wasit itu kan dia wasat, kan? Wasat, wasit, menengahi dia. Nah, wasat. Berarti saduran dari bahasa Arab tuh, Pak, wasit tuh. Nah, itu dia. Wasit. Nah, wasit yang menengahi, kan? Apa dia dua jalan itu? Wala syakka anna tarafai al-ifrat wa tafrid radian. Tidak ada keraguan bahwasanya dua sisi al-ifrat wa tafrid. Kalau ifrat ini ekstrimnya tuh berlebihan. Kalau tafrid itu ekstrimnya tuh terlalu ekstrim, mengentengkannya. Nah, kan ada orang yang berlebihan dalam agama, ada orang yang terlalu cuek dalam agama. Istilahnya kojo makatuih, kan? Tak kojo 1000 makatuih. Nah, kojo tak kojo tambahkan kan 500 tambah 1500. 2000 gitu kan. Jadi ada orang tafrid, ada ifrat, ada yang berlebihan dia dalam mengerjakan sesuatu, ada yang berlebihan dalam meninggalkan, melalaikan, mengentengkan. Radian itu adalah dua perkara yang jelek. Nah, makanya fal mutawassit fil akhlaq yakunu ba'idan an tarfain. Jadi yang pertengahan dalam akhlak-akhlak itu, dalam menyikapi sesuatu tersebut, itu jauh dari dua sisi. Fakana mu'tadilan fasilan, maka jadilah dia sebagai yang lurus dan yang dapat memisahkan dua tarf tadi, tarfain tadi. Itu kita, berarti kita ini umat Islam itu pertengahan dalam mengambil sikap. Sikap beragama itu setengah pertengahan, bukan setengah-setengah, pertengahan. Kalau orang ketika itu kan ada pemuka agama yang tak boleh menikah, kan itu kan? Sementara kita umat Islam menikah itu sesuatu yang
ya disunnahkan pada satu sisi, bahkan diwajibkan pada sisi yang lain. Wa hakadha yuhaddithuna al-Qur'anu an haqiqati hadhihi al-ummati fil kaun. Itu dia. Wa hakadha, dan seperti itu Al-Quran telah menceritakan kepada kita dari hakikat umat ini fil kaun, di alam ini. Wa an wadhifatiha fi hadhihi al-ard, dan dari tugasnya di bumi ini. Wa an makaniha al-azim fi hadhihi al-bashariyah, dan posisinya yang agung di kemanusiaan ini, di kehidupan kemanusiaan ini, hidup basyariyah kan, alam basyariyah. Wa an daurihal asasi fi hayatin nas, dan perannya yang utama pada kehidupan manusia. Jadi Quran itu telah menjelaskan posisi kita, tugas kita, kedudukan kita di tengah-tengah manusia, peran utama kita dalam kehidupan manusia. Umat Islam ini dijelaskan dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, salah satunya. Kan itu. Mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuha al-khassah wa shakhsiyatuha al-khassah wa dhatiyatuha al-mustaqillah. Jadi dari sesuatu yang menghendaki sesuatu, bahwasanya adalah umat ini, antakuna adalah bagi umat ini kiblatnya yang khusus, wa syakhsiyatuhal khasah, kepribadiannya yang khusus, dzatiyatuhal mustaqillah, zatnya yang terpisah, innahal ummatu al-wasatu allati tashhadu 'ala an-nasi jami'an fid dunya wal akhirah, bahwasanya umat ini adalah umat yang pertengahan yang bersaksi di atas manusia seluruhnya di dunia dan akhirat. Nah, jadi posisi kita tuh telah didudukkan tadi. Kita ini punya kiblat khusus, kepribadian khusus, jati diri yang berbeda dengan umat yang lain. Nah, kita itu posisinya sebagai saksi atas manusia di dunia dan di akhirat. Di atas keutamaan kita tuh. Fa'amma fid dunya, apa bukti kita menjadi saksi di dunia? Bahwasanya tentang umat terdahulu, apa buktinya gitu? Kok kita jadi saksi? Fa innaha, maka umat ini sami'at, mendengar, telah mendengar. Siapa umat ini? Apa yang didengar? Akhbar kullil umami sabiqati fi kitabihal akbari alladhi huwal Qur'an. Berita-berita setiap umat yang terdahulu pada kitab umat ini yang terbesar, yang dianya adalah Al-Quran. Nah, itu saksi kita di dunia. Waktu kita baca Quran, kita mendengar sejarah-sejarah yang Allah ceritakan tentang umat yang telah lalu. Nah, ini saksi di dunia. Tahu kita. Atau An-Nabi Al-Mustafa, kita juga mendengar kisah itu dari Nabi kita yang mulia Al-Mustafa, fima ja'a anhu, pada sesuatu yang datang dari Nabi. Jadi Rasul menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Quran bercerita tentang umat terdahulu. Jadi kita tahu cerita mereka, kita jadi saksi cerita itu. Nah, itu tak habis. Mantap Pak. Mantap. Nah, itulah dia. Tidur. Nikmatilah malam Jumat dah. Berapa hari. Fatasma'u akhbar al-usati wal muti'in, sehingga umat ini mendengar berita orang yang bermaksiat dan yang taat. Mana umat yang taat, mana umat yang bermaksiat dari umat dahulu kan? Wal musaddiqin wal mukadzibin, yang membenarkan yang mendustakan. Kita dengar cerita Nabi Yunus gitu kan,
umatnya waktu itu berdusta, setelah ditinggal Nabi Yunus pergi mereka beriman gitu kan. Kita dengar di Quran gitu. Wa jazaa'a kullin, dan balasan dari masing-masing mereka itu. Kita juga dengar dalam nas Quran dan hadis Rasul. Wa tasma'u akhbaral anbiya'i wal mursalin. Umat ini juga mendengar berita para nabi dan rasul. Ada dalam Quran tuh nabi yang disebutkan 25 orang kan. Lai 25 orang nabi yang disabui dalam Quran. Nah, di KCN Quran gitu kan. Wal awliya was salihin, para wali dan orang-orang saleh. Nah, di Quran juga disebutkan ciri-ciri wali kan. Nah, orang soleh. Wa a'malihim wa jihadihim, berita tentang amal mereka dan perjuangan mereka. Perjuangan nabi orang soleh, pengorbanan orang nabi dan orang soleh. Sampai kata Allah terhadap Nabi Nuh itu, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Kan gitu kan? Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, meminta curhat. Saya sudah mengajak mereka kepadamu malam dan siang, tapi ternyata falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahku tidak menambah kepada mereka, kita semakin lari. Nah, kan berita dari Quran tuh, tahu kita. Wa tadhiyatihim, dan mendengar pengorbanan mereka. Wa malaqau, dan apa yang mereka temui min anatin wa ta'bin wa masyaqqatin, dari kesusahan, baik keletihan, kesempitan, semuanya kita dengar di Quran dalam hadis. Macam mana Nabi Musa kan, ba'a carito Nabi Isa, ba'a carito Maryam dan lain sebagainya. Thumma, kemudian tubdi ra'yaha, kemudian nyatalah pandangan umat ini. Nah, jadi nyatalah, kemudian umat ini pun menyatakan pandangannya, masih gitu. Kemudian umat ini menampakkan pandangannya. Apa yang dinampakkan? Fihim, pada tentang mereka yang kita sebut di atas tadi, yang sudah dibicarakan tadi itu. Watazin qimatahum, dan umat ini pun menimbang nilai-nilai mereka tuh. Oh, ini yang bermaksiat nilai mereka tuh seperti ini. Wa tasawwuratihim, dan menimbang tasawwur ya, angan-angan, pengkhayalan. Jadi menimbang tentang gambaran-gambaran mereka gitu. Wa taqalidahum, dan menimbang tradisi-tradisi mereka. Ini apa penyebab kok mereka ini tak mau ikut Nabi itu? Nah, gitu. Ya, ini kok mau. Wa syi'aratihim, dan syiar-syiar mereka. Fatufassilu fi amriha, kemudian umat ini pun menjelaskan pada perkaranya, perkara umat ini. Kemudian mereka dapat menjelaskan perkara tersebut. Wa taqul hadza haqqun minha wa hadza batil. Sehingga umat ini mengatakan ini yang hak darinya dan ini yang batil. Jadi kita bisa akhirnya mengukur, oh, kalau umat ini seperti umat dulu seperti ini, nanti kalau kita melakukan itu bisa jadi seperti ini juga efeknya. Nah, gitu. Kita timbang. Itu di dunia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat beda lagi. Fa innahu idza kana yaumal qiyamah. Jadi apabila terjadi hari kiamat, fa innahu idza kana, maka sesungguhnya keadaan ya, sesungguhnya keadaan yang sebelumnya, idza kana yaumul qiyamah, apabila telah terjadi hari kiamat, wa waqafan nasu, dan manusia berhenti tegak, lis-su'al, untuk pertanyaan, yuqalu likulli ummah, dikatakan kepada setiap umat, hal ballaghakum rasulukum, apakah rasul kalian sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Nah, ini kan ditanya, Pak.
Tapi namanya juga orang mau selamat gitu kan. Kata mereka, fayaqulun la. Ya Allah, belum ada Rasul kami itu nyampaikan risalah kepada kami. Nah, ini kacau nih Pak. Sudah capek Nabi Nuh menyampaikan dakwah siang malam, masih dibilang sama umatnya belum pernah nyampaikan. Nah, apa kata Syekh? Fayuqalu lirrasul alladzi ursila ilaihim. Dibawa Rasul tadi, ditanya lagi kepada mereka. Hal ballaghta qaumak, kau sudah menyampaikan risalah kepada kaummu? Kata Rasul, na'am, sudah ya Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, fayaqal man yashhadu laka, siapa orang yang jadi saksi untukmu? Waang mengecek Giko kan, siapa saksinya kan itu Pak. Lalu Nabi Rasul tadi mengatakan Muhammadun wa ummatuhu, yang menjadi saksi apa? Aden kan? Aden. Denai ya. Jadi saksi denai Nabi Muhammad dan umatnya. Nah. Ulun. Ulun. Saksi ulun. Jadi saksi mereka itu Nabi Muhammad, umatnya. Fayud'a Muhammadun wa ummatuhu, lalu diserulah Muhammad dan umatnya. Fayaqalu lahum, dikecean ke mereka, ke umat itu kan. Hal ballagha hadza qaumahu, apakah orang ini telah menyampaikan risalah kepada kaumnya? Umat ini mengatakan na'am. Ala ya Allah. Itu. Lah disampaikan. Lalu apa dikatakan kepada mereka, wa ma adrakum, apa yang menahukan kalian? Maksudnya kenapa kalian tahu gitu? Apa yang memberitahukan kalian? Kok bisa tahu gitu kan? Nah, sementara Nabi Nuh itu antara dengan kita tuh berapa ribu tahun nih Pak jaraknya, kok bisa tahu kita gitu. Lalu kata umat ini, ja'ana nabiyuna, nabi kami telah datang kepada kami, fa akhbarana, dan dia telah memberitakan kepada kami, annar rusula qad ballaghu, bahwasanya para rasul semuanya itu sudah menyampaikan risalah. Fadzaka qauluhu litakunu syuhada'a 'alan nas, itulah hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu menjadi saksi-saksi ke atas manusia. Jadi keutamaan kita itu nanti di akhirat kita akan jadi saksi terhadap umat terdahulu dan rasul juga nabi mereka. Seperti itu. Rabi'an yusru syari'atil Muhammadiyah. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.